Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa uswatina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli 'ala al-kitab wal hikmah waghfir dhunubana wa tahhir qulubana wa fasih alsinatana wa hassin furujana wa atinal hikmata wal hukma rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik hidayahnya. Alhamdulillah kesempatan malam ini kita bisa lanjutkan kembali satu kajian rutin yang kita ambil dari kitab Sahih Fikih Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, yang di pembahasan kemarin kita sampai di bab Toharoh dan di sub pokok bahasan terkait tentang najis-najis yang diperselisihkan hukumnya. Artinya tidak terjadi perbedaan pandangan di antara ulama terkait statusnya benda-benda najis ini. Sebagaimana kemarin kita sampaikan, paling tidak ada 4 benda yang dikategorikan sebagai najis, tetapi statusnya masih diperdebatkan di antara para ulama karena memang dalil-dalil yang ada itu beragam. Peristiwa-peristiwa yang menjadi acuan pun juga bermacam-macam sehingga menimbulkan perspektif beda terkait tentang status kenajisannya. Tetapi dari dalil-dalil yang sahih kemarin yang ditampilkan, ternyata pendapat yang lebih kuat bahwa di antara benda-benda yang kemarin disebut, misalnya apakah sperma, mani itu najis atau bukan, tapi ternyata dari simpulan beragam pendapat yang kuat mengarah kepada bahwa dia itu benda yang suci. Termasuk apakah khamr itu najis, ternyata dari semua pendapat yang mengarah ke sana dia adalah benda yang suci. Walaupun nanti ada hukum lain terkait tentang status keharamannya. Sementara nanti ada kaidah segala sesuatu yang haram itu belum tentu najis, tetapi sesuatu yang najis itu pasti haram. Dan ini ada hal-hal tertentu yang secara hukum itu diharamkan, tetapi secara zatnya dia bukan najis. Termasuk nanti khamr itu sesuatu yang haram untuk dikonsumsi, tapi secara zatnya bukan perkara yang najis. Karena nanti ada penjelasan terkait tentang itu dalam kasus misalnya yang kemarin disebutkan bahwa ada larangan ketika orang sholat dalam keadaan mabuk. Wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kamu mendekati salat sementara kamu dalam keadaan mabuk. Kita bayangkan orang yang mabuk itu dipastikan dalam tubuhnya ada khamr, di bajunya ada khamr. Tapi yang dilarang bagi mereka salat bukan karena khamrnya itu, tapi karena efek yang ditimbulkan dari khamr adalah hilangnya kesadaran. Maka dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, yang disebut orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata, janganlah kamu mendekati salat wa antum sukara, sementara kamu sedang dalam keadaan mabuk. Ketika ayat ini turun, ada orang-orang beriman yang masih mabuk. Karena tahapan pengharaman khamr tidak serta-merta, sampai 3 tahap. Yang pertama hanya sebatas persuasif pengetahuan. Dikatakan mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamr dan judi. Katakan di dalamnya ada dosa dan ada manfaat, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Itu belum ada tahapan pengharaman. Orang disuruh mikir, ya jadi ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar. Orang kemudian mulai semakin menjauhi saja. Di tahapan kedua itu belum diharamkan. Hanya dikasih penjelasan, janganlah kalian wahai orang beriman mendekati salat sementara dalam keadaan mabuk hingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Baru kemudian di tahapan ketiga pengharaman secara mutlak, innamal khamru wal maisir wa answaslamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nah, baru di situ sampai muncul tahapan ketiga bahwa khamr benar-benar diharamkan secara hukum untuk dikonsumsinya, tapi tidak secara zat ketika dia mengenai badan atau pakaian.
penjelasan sudah berlalu. Lah kemudian baru yang tersisa adalah hal-hal yang najis tapi diperselisihkan hukumnya, itu darah. Kemudian yang terakhir yang keempat adalah al-qai'u, muntahan. Nah, darah di sini dibedakan darah yang mana kan gitu kan. Maka dalam pembahasan di kitab ini terkait tentang darah, di bab ini katakan hal yu'tabaru ad-damu minan najasat. Apakah darah itu tergolong termasuk perkara yang najis? Maka sebelum menjelaskan najis atau bukan, itu dalam pembahasan syariah, darah itu paling tidak dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama damul haid, darah haid. Kemudian yang kedua damul insan, darah manusia secara umum yang selain haid. Yang ketiga damul hayawan yu'kalu lahmuhu, darahnya hewan yang halal dimakan dagingnya. Sedangkan pembahasan hewan yang haram dimakan dagingnya, itu jangan darahnya, dagingnya saja itu najis. Misalnya daging ular itu najis karena dia kategori hewan yang haram untuk dikonsumsi. Buntutnya cecak, kontol itu najis karena potongan hewan yang masih hidup, maka ia statusnya nama bangkai dan seterusnya. Sehingga ketika kita membahas apakah darah itu termasuk najis, jawabannya darah yang mana? Maka dipilah. Yang pertama adalah kalau darah itu darah haid, wa huwa najasun bittifaqil ulama. Darah haid adalah darah yang najis menurut kesepakatan ulama. Mereka nggak ada yang selisih. Berarti darah haid benar-benar darah yang najis. Bahkan sampai ketika kemarin dijelaskan tata cara mensucikan darah haid sampai 3 tahap. Tahutuhu summa takrusu'u bil ma summa tangdohu. Kemudian dikerok, dikucek dengan air, bahkan terakhir dipercik dengan air yang bersih. Penjelasan sudah tersebut terdahulu. Nah, sedangkan yang kedua, damul insan, darahnya manusia dari luka, mimisan atau yang lainnya, yang selain darah haid. Nah, yang ini adalah huwa mukhtalifun fih. Ini diperselisihkan kedudukannya. Apakah darahnya manusia itu najis atau bukan? Dari perselisihan itu, fal masyhuru indashabil madzahibil fiqhiyah. Yang umum, yang masyhur, yang populer di kalangan madhab fikih bahwa anadama itu najasun, bahwa darah itu najis. Walaupun jadi kadang tidak semua pendapat walaupun itu sepakat itu berdasar. Walaysa indahum hujjatun, walaupun mereka tidak punya dalil. Tapi yang namanya pendapat itu kan, makanya kalau pendapat itu jangan boleh ikut, boleh tidak. Tapi kalau itu dawuh Gusti Allah, dawuh Kanjeng Nabi, tidak ada kata kecuali nama ikut. Maka nanti kalau statusnya pendapat itu sifatnya pilihan. Jenengan monggo nderek ikut atau tidak monggo. Asal penjenengan punya pedoman kenapa harus ikut, kenapa tidak. Cuma di keterangan ini para mazhab fikih menyatakan bahwa darah manusia itu hukumnya najis. Walaupun ada kalimat di sini walaysa indahum hujjatun, walaupun mereka tidak punya argumentasi, tidak punya hujah. Illa annahu muharramun bin nasil Quran, kecuali dalilnya hanyalah karena darah itu diharamkan secara nas dalam Al-Quran. Padahal kaidahnya tadi semua benda yang haram belum tentu najis. Misalnya laki-laki haram memakai emas, apakah emas najis? Bukan. Laki-laki itu haram memakai pakaian dari sutra, apakah berarti sutra itu najis? Tidak kan. Darah itu diharamkan secara dalil Al-Quran, tapi apakah itu kemudian najis? Bukan kan? Yang menjadi dalil adalah ini. Jadi nanti ada perbedaan nih. Sesuatu yang haram dikonsumsi itu karena ada kadar bahaya yang Allah ingin menghindarkan dari pelakunya. Maka di sini kalau yang menjadi dalilnya ini itu nanti akan berbenturan dengan kaidah lain. Misalnya di sini yang dipakai sebagai dalil tentang kenajisan. Padahal ini beda. Haram dan najis sesuatu yang beda. Jadi kaidahnya apa? Sesuatu yang najis mesti haram. Tetapi sesuatu yang haram belum tentu najis. Misalnya, jadi yang warung, misalnya mangan tahu limo ngakune loro. Berarti yang haram berapa? Itu tuh najis bukan? Bukan najis. Duit judi itu haram, tapi duitnya najis tidak? Nah, makanya nanti jadi rancu. Kalau ketika haram itu dikonotasikan najis, itu banyak hal yang nanti jadi rancu. Maka tidak selalu yang itu haram serta-merta najis, itu tidak selalu. Tapi kalau sesuatu yang najis itu pasti haram. Tidak ada alternatif lain kecuali haram. Nah, di sini ternyata yang dipakai hujah tentang kenajisannya darah karena dia haram. Maka nanti akan ada benturan. Misalnya ngeten, Allah berfirman dalam surat
Al-An'am 145. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu. Katakanlah, wahai Muhammad, tidak aku dapati dalam apa yang diwahyukan kepadaku terkait tentang makanan yang haram untuk dikonsumsi illa antakuna maitah, kecuali kalau dia berupa bangkai, audaman masfuha, atau darah yang mengalir. Itu saja yang dimaksud, bukan darahnya orang. Di ayat ini lagi, padahal yang kita bahas darahnya apa? Darahnya manusia. Tapi yang dipakai dalil darahnya loh. Relevan betul? Gak relevan kan? Ini kan tidak mungkin orang mengkonsumsi darahnya orang kan. Tapi kalau darahnya hewan mungkin, mungkin. Ono dideh, ono saren itu, ketika nyembelih ditampung, digoreng itu kan mungkin. Padahal yang dipakai di ayat ini yang dijadikan hujah tentang najisnya darah manusia, tapi yang dibahas darahnya apa nih? Hewan kan? Kira-kira hujahnya relevan betul? Argumentasinya bersesuaian betul? Makanya dikatakan di depan, pendapat ahli fikih madzhab yang mengatakan darah manusia najis itu masyhur populer, tapi mereka tidak punya dalil, tidak punya argumentasi yang relevan, yang sesuai. Karena yang diangkat di sini adalah bangkai, itu bangkainya siapa? Manusia apa hewan? Hewan kan? Darah mengalir, yang dimaksud darahnya apa? Darah hewan. Makanya jadi rancu, darah mengalir ini kok najis. Tapi kalau darah yang masih nempel di daging najis tidak, Pak? Loh, kan? Jadi bedanya, nanti akeh harus sithik. Jadi, lah sekarang ketika orang sholat kena getih akeh apa sithik kategorinya? Berarti najis enggak? Kan kalau kita nyembelih kambing, itu kalau mau jadi sate dikumbah enggak dagingnya? Tidak kan? Mungkin enggak ada darah yang masih nempel di daging. Kalau itu najis, dimakan haram apa halal? Tapi kok gurih banget kok. Kalau sate kambing itu pengalaman dicuci enggak dagingnya? Tidak kan? Ada enggak kemungkinan darahnya yang masih nempel? Itu statusnya gimana? Berarti dalil itu tidak cocok. Tidak cocok kalau dijadikan argumentasi bahwa darahnya ini kan enggak cocok. Oh, kita sedang membahas darah manusia, tapi yang diangkat dalilnya darah hewan. Audaman masuha, atau kalau darah yang mengalir tadi itu yang haram dikonsumsi. Karena yang dibahas adalah makanan yang haram dikonsumsi dari apa yang diwahyukan Allah. Aulahmal khingzirin, atau daging babi. Fa innahu, karena sungguhnya semua itu ada rijsun, kotor. Fastalzamu min tahrimin najasah, maka mereka menetapkan tentang keharaman itu dengan satu yang najis. Artinya justru kesimpulannya kebalik. Pokoknya yang haram itu berarti najis. Enggak selalu kan? Kan enggak selalu kan? Pitik le nyolong digoreng itu haram betul. Tapi pitiknya najis betul. Enggak kan berarti. Ini logikanya kebalik sebetulnya. Mereka menetapkan tentang keharaman itu karena sesuatu yang mereka menetapkan kenajisan karena haramnya. Kama fa'alu fil kham. Ini sebagaimana yang kemarin diberlakukan dalam khamr. Jadi khamr itu diharamkan bukan karena najisnya, tapi diharamkan karena efek buruk yang ditimbulkan. Wah, ini diantara pendapatnya. Wala yukhfa ma fihi, dan tidaklah tidak samar di dalam hal ini. Walakin naqala wahidin, tetapi telah dikutip lebih dari seorang min ahli ilmi, tentang ahli ilmu, al-ijma' ala nasatihi, tentang kesepakatan bahwa darahnya manusia itu najis. Tapi apapun demikian, inilah diantara pergulatan ilmiah. Jadi makanya di dalam agama itu potensi khilaf itu sesuatu yang niscaya. Sehingga jangan sampai mengingkari perbedaan pendapat. Justru yang kita ingkari adalah pengingkaran kepada pendapat yang berbeda sendiri. Jadi dalam urusan yang sifatnya ijtihadi ini, itu memang potensi perbedaan pendapat itu ada. Jangan sampai bahas khilafiyah lagi. Khilaf itu sesuatu yang memang ada. Walidzalika khalaqahum. Ya karena itulah Allah menciptakan manusia dengan potensi perbedaan pandangan. Tetapi jika perbedaan pendapat itu terjadi, farudduhu ilallah wa ila rasul. Jadi maka kembalikan saja hukumnya kepada Allah dan Rasulnya, bukan monggo menurut pendapat diwi-diwi. Itu tidak akan tuntas, tidak akan putus. Jadi ketika terjadi perbedaan pendapat dalam urusan agama, maka kembalikan, rujuklah kepada petunjuk Allah dan petunjuk Rasul. Jangan monggo dikembalikan kepada keyakinan masing. Betul. Ini tidak akan putus. Maka nanti bagaimana kita akan lihat pergulatan pendapat, pergulatan ilmiah tentang mensikapi apakah darah manusia itu najis atau bukan. Cuma dari pembahasan tadi itu kan tidak relevan kan. Yang dibahas darahnya manusia, yang ditampilkan darah tentang hewan kan. Itu sesuatu yang berbeda. Ya, kita tidak tahu apakah itu akan dipaksakan atau ya memang enggak teliti. Monggo kita nanti punya penilaian sendiri.
Wa baina madzhab jama'atin minal mutaakhirin, sementara para ulama mutaakhirin, ulama kekinian itu berpendapat bahwa minhum di antara mereka Asy-Syaukani, Imam Asy-Syaukani, wa Shadiq Khan wal Albani, Syekh Albani, wa Ibnu Utsaimin rahimahumullah, bahwa mereka ulama-ulama kekinian itu berpendapat ilal qaul, kepada pendapat bi thaharatihi, tentang kesucian darah. Darah itu kan tadi sebenarnya darah manusia itu najis atau suci. Sebagian menyatakan najis, dalil yang digunakan sesuai darah. Tapi sebagian yang lain mengatakan darah manusia itu suci. Dalilnya apa? Karena apa? Li adami subutil ijma'i indahum. Karena tidak adanya ketetapan mereka adalah sesuatu yang disepakati. Yang namanya ijma' itu lawan kata dari khilaf. Ketika sesuatu sudah ijma', berarti itu ada sesuatu yang benar, tidak ada alternatif lain. Tetapi ketika sesuatu itu khilaf, berarti orang masih diberi hak untuk milih. Kenapa darah manusia dihukumi suci? Karena ulama tidak sepakat tentang status itu. Tapi kalau tadi sesuatu yang sudah ijma', sudah sepakat, tidak ada boleh kita berselisih tentang sesuatu yang sudah disepakati bersama, sudah konsensus. Kenyataannya kenapa kok darah itu suci? Karena tidak ada kata ijma', kata sepakat di antara semua ulama tentang status kenajisan darah. Argumentasinya apa? Wasayati al-kalamu fi dzalika, akan diterangkan sebagaimana berikut tentang argumentasi berikutnya. Di antaranya adalah dalil yang dipakai satu, tentang bahwa darah manusia tidak najis. Dalilnya apa? Satu, hukum asal. Anal asla fil asya at-thahara. Hukum asal dari segala sesuatu adalah suci. Apapun benda itu hukum aslinya adalah suci. Hatta yakumat dalilu ala najasatihi, sampai datang satu dalil tegak yang menyatakan tentang kenajisan benda tersebut. Selagi tidak ada dalil syariat yang menjelaskan akan kenajisan barang itu, maka dikembalikan kepada hukum asalnya. Misalnya kita Pak, kalau sholat itu katanya kalau tidur tidak boleh tidur di masjid. Ada larangan, pernah dengan larangan tidur di masjid. Kenapa? Boleh ngiler najis. Pertanyaannya, iler itu najis tidak, Pak? Lek mambu iya, tapi najis betul. Artinya ketika melarang tidur di masjid karena nanti akan berpotensi ngiler. Karena ngiler itu najis, dalilnya di iler niku. Maka ketika sesuatu tidak ada dalil yang tegas, yang jelas, yang menunjukkan akan kenajisannya, hukum asalnya adalah suci. Hingga sampai muncul dalil yang menyatakan akan kenajisan benda tersebut. Maka kalau tidak ada dalilnya, dikembalikan hukum asalnya, bahwa hukum asal segala sesuatu adalah suci, hingga datang dalil yang menyatakan akan kenajisannya. Mohon ditambah lagi, wala na'lamu, dan kami tidak mengetahui bahwa bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam amara, memerintahkan bi ghusli damin, untuk membasuh darah ghairu damil haid, selain darah haid. Sepanjang masa orang banyak berdarah-darah, tapi tidak ada perintah membersihkan darah kecuali dari darah haid. Dari situ berarti ditunjukkan bahwa darah manusia tidaklah najis. Karena Nabi sering melihat para sahabat sholat dalam keadaan ada luka dan darah masih mengalir, tapi tidak diperintahkan untuk membersihkan darah. Jadi bukti di antara dalil yang kedua. Padahal ma'a kasrati ma yusibul insan min juruhin wa nahwiya. Padahal manusia ketika itu banyak yang mengalami luka, dan luka itu mengalirkan darah. Falau kana damu najasan, seandainya darah manusia itu najis, maka labayanahu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pastilah telah menjelaskan tentang hal itu. Litu ail hajat ilan, karena butuhnya penjelasan tentang hal itu, karena itu sesuatu yang harus dijelaskan. Tapi ketika Nabi tidak menerangkan tentang adanya perintah membersihkan darah, maka dipastikan dia tidak najis. Yang kedua, dalilnya adalah bahwa anal muslimin, sesungguhnya kaum muslimin, mazalu, senantiasa yusalluna fi jirohatihim, mereka senantiasa sholat dalam keadaan mereka ada yang luka-luka. Sepanjang sejarah Nabi,
banyak melakukan peperangan, dan di antara efek peperangan menyisakan luka yang ada pada tubuh para sahabat, dan mereka biasa sholat dalam keadaan masih luka mengalirkan darah. Beda dengan ketika bagian badan, anggota badan atau pakaian kena telek, diperintahkan untuk membuang sandalnya dan yang lainnya. Tapi ketika kena darah tidak. Dikatakan waqat yasilu minhum adam kasir, dan bahkan terkadang di antara mereka ketika sedang sholat masih mengalirkan darah dengan deras. Alladzi laisa mahalan lil afi, yang itu tidak mungkin ditolerir kalau itu najis. Walam yarid dan tidak sampai penjelasan dari Nabi apa amru perintah bi ghusli untuk membasuhnya. Walam yarid annahum kanu yahtarizuna anhu tahrizan syadidan, dan mereka tidak sampai menghindari dengan sejauh-jauhnya, tidak, ya biasa. Bahkan dikatakan Al-Hasan mazalal muslimun yusalluna fi jirahatihim, dan senantiasa kaum muslimin ketika itu biasa mengerjakan sholat sementara masih dalam keadaan terluka. Dan luka itu bisa mengalirkan darah. Ditambah lagi wa fi hadis sahabi al-ansar, dan di antara hadis pendukung lagi adalah hadis tentang sahabat Ansor. Ini satu peristiwa yang luar biasa ketika Nabi dengan para pasukan sedang membuat camp, ketika sedang perang untuk esok hari dan buat camp. Sebagian berjaga, sebagian tidur. Diterangkan di sini, ini ceritanya panjang, cuma ini disingkat. Alladzi qama yusallu fil lail. Jadi ketika dua orang sedang berjaga, sahabat Ansor dan Muhajirin jaga di tenda-tenda pasukan itu, tiba-tiba ada penyusup. Jadi kan pas dua orang jaga, pas giliran yang sahabat Muhajirin itu tidur, giliran sahabat Ansor berjaga. Dan kegiatan jaga dia gunakan untuk salat. Ketika dia berdiri salat, faromahul musyriku bisahmin, maka orang musyrik menyusup di perkemahan itu dan memanah. Fawadha'ahu, dan mengenai dia panahnya. Dan yang hebat, fanaza'ahu, dia nyabut panahnya dan lanjut sholatnya. Kira-kira ada darah enggak, Pak? Curawat dia kena nyamuk lagi nyablek sak banter. Itu kena panah jelek itu kan hanya dicabut saja dan dia melanjutkan salat. Kira-kira darahnya yang mengalir itu lebih banyak daripada darah nyamuk enggak, Pak? Itu dia lanjut salat. Bayu si marah juga kaget, kok sakti jauh. Dia dipanah lagi, jelek kena lagi, ya dicabut, dia kerjakan salah lagi, sampai 3 kali dipanah. Curawati semaput, Pak, semaput segeblak. Hatta romahu bisalah satin, sampai orang musyrik tadi memanah sampai yang ketiga kali. Sampai begitu darah kan semakin mengucur deras kan. Tadi temannya yang jaga, yang satunya tidur tuh kaget, ternyata ada penyusup. Akhirnya penyusupnya lari. Wong Islam sakti-sakti ya kan, lari itu. Cuma yang tadi temannya tertidur itu kaget ya. Sampai ketika dipanah 3 kali, summa roka'a, summa sajadah, sampai rukuk, sujud wa matu, sampai berlalu fi sholati, di dalam sholatnya. Wahua, sementara dia yamuju, mengucurkan daman darah. Yang tadi temannya kaget, ada apa nih? Tadi dipanah orang. Loh, kok kenapa kamu tidak bangunkan saya sejak kamu dipanah yang pertama kali? Tanggung. Saya tahu apa. Saya tidak mau memutus bacaan sholat saya gara-gara panah ini. Iya, Pak. Dia tidak ingin terganggu asiknya baca Quran gara-gara apa? Anak panah ini. Sampai kok orang buka aku loh, tak tandangan setelah itu. Ini hadisnya panjang. Di hadis berikutnya, saya tidak mau terganggu bacaan sholat saya kalau harus membangunkan sampeyan. Nah, akhirnya orang lain. Artinya di suatu itu berarti apa? Dia sholat dalam keadaan bersimbah darah. Seandainya darah itu najis, berarti sholatnya terus apa? Batal, Pak? Dia batal. Dan saat itu Rasulullah ada, masih hidup lagi. Dan dilapori peristiwa itu tidak mengoreksi sholatnya untuk dilanjutkan, diulang, tidak. Sudah. Berarti artinya bisa disimpulkan gimana? Berarti darah itu najis tidak? Nah, tidak. Berikutnya,
Qala Al-Albani, Syekh Al-Albani berkata rahimahullah, wa huwa fil hukmi al-marfu'. Hadis ini hukumnya marfu'. Li'annahu yustaba'atu ada. Ini jauh dari kebiasaan. Allah ya tolak Nabi ala dzalika, bahwa Nabi tidak mungkin, maksudnya itu tidak mungkin kalau Nabi tidak tahu peristiwa itu. Wong di satu camp itu kan. Falau kana damul kasir itu naqisdon. Kalaulah darah yang keluar banyak itu menjadi pembatal sholat, la bayyanahu Nabi SAW, maka Nabi pun akan menjelaskan hal itu. Tidak mungkin menunda kalau itu sesuatu pelanggaran. Li'anna ta'khirul bayan, karena menunda memberikan penjelasan an waqtil hajat di saat diperlukan, itu la yajuz, tidak boleh. Artinya ketika Nabi tidak ada komentar, tidak ada klarifikasi, berarti itu tidak dianggap sebagai hal yang najis. Padahal bahwa maklum itu sebagaimana yang diketahui bahwa minat ilmu usul, bahwa dari pokok ilmu usul dilarang menyampaikan penjelasan di saat diperlukan. Berarti ketika itu tidak ada penjelasan berarti tidak dianggap sebagai masalah. Wa ala fardin, dan atas hal yang sifatnya wajib, bahwa anak Nabi sallallahu alaihi wasallam khafiya dzalik alaihi, dan tidak mungkin Nabi tidak tahu tentang hal itu. Fama huwa bi khafin 'alallahi alladzi la yukhfa, maka tidak ada yang sesuatu yang samar atas Allah dan tidak pula disamarkan. Jadi artinya ketika Allah mengetahui itu, kok Nabi misalnya nggak tahu, mesti Allah akan kabarkan kepada Nabi-Nya untuk dikasihkan penjelasan tentang hal itu. Dan ketika itu ternyata tidak ada penjelasan susulan dari Allah melalui wahyu, berarti itu pun dianggap tidak najis. Misalnya kata lagi dari satu penjelasan yang lebih jelas. Wa fi hadisi Muqtali Umar bin Khattab, di dalam hadis yang menceritakan tentang peristiwa terbunuhnya sahabat Umar. Itu pas kapan Pak kira-kira sahabat Umar terbunuh itu? Ketika beliau ngimami salat. Dikatakan shalla Umar wa julhuhu yas'abu daman, dan beliau salat, tetap melanjutkan sholat walaupun lukanya mengucurkan darah. Kan beliau ketika sholat itu kan ditikam dari arah belakang kan, silup itu kan, darah mengucur. Bahkan sampai di riwayat itu beliau sampai dirawat, dipopong, dan artinya sudah ini jalan di sini tidak usah banyak bergerak. Apa kata beliau? As-sholah, tetap harus sholat. La hadda fil islam liman taraka sholat. Beliau ketika dicegah untuk, artinya kan ketika ditikam berkali-kali kan luka parah. Maksudnya para sahabat untuk segera ditangani dan dirawat. Beliau menolak, enggak. Ayo tetap lanjut sholat. Tidak ada tempat di dalam Islam orang yang meninggalkan sholat. Maka beliau ketika itu sholat dalam keadaan darah mengucur deras, yang sampai akhirnya menjadi sebab beliau wafat. Artinya seandainya darah itu sesuatu yang najis, kira-kira lanjut sholat enggak Pak? Tidak. Maka dari peristiwa ini menunjukkan bahwa darah manusia tidaklah seandainya najis, dipastikan sholatnya sudah batal karena tidak terpenuhi syarat sahnya sholat berupa suci. Berarti kalau dari sini kesimpulannya apa Pak? Darah manusia itu najis bukan? Jadi kan kalau tidak ada dalil secara nas, maka peristiwa sejarah itu bisa menjadi penguat. Yang ketiga, hujah argumentasi yang menyatakan darah manusia tidak najis, yaitu li hadisi Aisyah, berdasarkan hadisnya Aisyah fi qissati mauti Sa'id bin Mu'adz, tentang kisah cerita wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Kalau dia berkata, lama usiba Sa'ad bin Mu'adz yaumal Khandaq, ketika peristiwa itu menimpa Sa'ad bin Mu'adz di perang Khandaq, romahu rajulun fil akhal, seorang memanah di tengah-tengah tulang belikatnya, pas boyok ini. Akhirnya dirawat, terkena panah dirawat. Fadoroba lahu rasul khemah fil masjid. Maka Nabi membangunkan satu tenda di dalam masjid untuk tempat merawat dia. Jadi di masjid itu dikasih tenda untuk tempat perawatan Sa'ad bin Mu'adz. Dibangun di dalam masjid, dikasih tenda. Supaya apa? Liya'udahu min qarib, supaya orang-orang kalau nengok dia itu dekat, tidak usah jauh ke rumahnya. Ketika orang yang mau merawat ya dekat, sehingga dirawat di dalam masjid. Pertanyaannya, ketika dia luka, mungkin tidak ada darahnya yang netes di dalam masjid. Mungkin tidak Pak?
Kalau itu najis, ada tidak penanganan dibersihkan? Ketika nggak ada perintah membersihkan berarti tidak najis. Beda dengan orang Badui kencing di pojokan masjid, langsung diperintahkan untuk mengguyur karena itu najis. Kita tidak bayangkan itu kalau luka parah dirawat di masjid, dipastikan ada darahnya yang netes di dalam masjid. Fa bainama huwa dzata lailatil, maka tatkala tiba di satu malam, ittafjuro kalmuhu, maka tibalah lukanya yang infeksi tadi meledak. Fasalat dam, maka mengalirlah darah min jurhi dari lukanya. Hatta dakhalal khaba'ulal jambi, sampai tadi dah panas sampai tekan lambungnya itu kan akhirnya keluar darahnya. Faqalu, maka orang-orang mengatakan ya ahlal khaba ma hadzallati ta'tina min qablikum fangduru. Itu loh apa yang kamu datang semua, lihatlah. Fa idza said qad infajara kalmuhu wa damulahu hadirul famata, maka dari luka tadi mengalirkan darah yang deras sampai beliau wafat. Artinya di masjid itu bersimbah darah, tapi tidak ada perintah untuk apa? Segera mengguyur. Ini menunjukkan apa? Darah manusia tidaklah najis. Omongnya sekedar mimisan. Itu najis dah, Pak. Kena nyamuk digeplek. Ini darah nyamuk, darah manusia, Pak. Kalau kita geplek nyamuk itu loh, kemudian ada darah, itu darahnya nyamuk atau darahnya orang? Darah najis betul, Pak. Betul, Pak. Wong darah yang bersimbah saja tidak najis. Apalagi hanya sekedar sebercak darah. Kira-kira dari 3 dalil itu sudah mantap enggak darah manusia najis? Najis sudah. Tidak najis itu maksudnya. Dalil yang keempat, Ana Ibnu Rusdi lama dzakara ikhtilafil ulama, ketika beliau menyebutkan perselisihan ulama fidamil samaki, tentang darahnya ikan. Darah ikan najis betul Pak? Tidak najis darah ikan. Wa dzakara ala sabab fi ikhtilafim, dan beliau menyebut tentang sebab perselisihan adalah wa ikhtilafu fi maitah. Mereka berselisih tentang status bangkai. Kalau bangkai ikan jelas halal, tidak najis. Faman syala maitatahu dakhilah tahta umumit tahrim, barang siapa yang menjadikan bangkainya ikan itu masuk kepada umumnya hal yang diharamkan, maka ja'ala damahu ya kadri, maka darahnya pun juga seperti itu. Tapi ternyata tidak kan, bangkainya ikan saja tidak najis, apalagi darah segarnya ikan. Kan bangkai statusnya lebih parah daripada darah segar, Pak. Kalau bangkainya ikan saja tidak najis, apatah lagi darah segarnya. Oleh ikan tidak masalahnya dibahas kan darahnya orang, kan kadang sok salang surup yang ditampilkan ini kayak bahas darah menungso, tapi lagi-lagi yang ditampilkan apa? Makanya kita harus teliti ketika orang berpendapat dan menampilkan argumentasi. Ini jadi argumentasinya itu relevan apa enggak? Dalil yang digunakan itu tepat atau memaksakan dalil. Makanya kita harus teliti. Maka di sini ada dinamika pergulatan ilmiah seperti itu. Wa man akhraja maitatahu ya akhraja dama. Barang siapa yang mengeluarkan status hukum darahnya bangkai dengan bangkainya, ya maka itu pun juga harus dilakukan yang sama. Nah, kemudian penulis kitab ini setelah membeber tentang keragam pendapat dengan berbagai dalil yang diungkap, wa naqulu, kami katakan, penulis, hum yakuluna, mereka berpendapat bitoharatil maitati adami, apalagi mereka berpendapat tentang sucinya bangkainya manusia. Wong manusia saja yang sudah jadi bangkai mati saja itu status tubuhnya suci, gimana kalau darahnya yang mengalir, Pak? Itu suci apa najis, Pak? Kira-kira kondisinya lebih parah manusia yang sudah mati atau manusia yang darahnya mengeluar karena luka? Dan secara logika itu lebih istilahnya menjijikkan mana? Artinya manusia yang sudah jadi mayit, sudah bangkai sampai berapa hari kemudian ketemu, itu bangkainya manusia itu suci. Apatah lagi borok, luka, darah maupun nanahnya. Itu suci apa najis, Pak? Oleh bangkainya saja suci, Pak. Makanya kita juga logika berpikir sampai ke sana. Jadi kalau bangkainya manusia saja itu suci, berarti darahnya, kecuali kencing yang jelas mas dalil bahwa kencing itu adalah najis, beraknya adalah najis. Tapi kalau darah tidak ada dalil yang menyatakan kenajisnya, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal. Hukum asal segala sesuatu adalah
suci hingga datang dalil yang tegak yang menerangkan tentang kenajisannya. Fakadzalika damu, maka demikian pula darahnya. Darah manusia pun tidak najis, wong bangkainya saja tidak najis ala qaidatim menurut kaidah mereka. Maka liza karena itulah qala Ibnu Rusdi, akibahu Ibnu Rusdi menyusul keterangannya wan nasu dalil yang ada innamadala ala najasati damil haid. Sesungguhnya sajalah menunjukkan najis itu adalah pada darah haid saja. Wa masih wadzalika adapun darah yang selain darah haid dari manusia fahuwa alal asli yaitu dikembalikan pada hukum asalnya yaitu nama suci. Yang itu al muttafaqu alaih yang sudah disepakati di antara semua ulama bainal mutanazi'aini di antara dua pendapat yang saling berbeda. Di antara dua kelompok yang berbeda pendapat itu, maka kalau kita kembalikan secara umum maka dikembalikan wahuwa at-thaharah, maka hukumnya darah manusia adalah suci. Fala yakhruju minhu, maka tidak boleh dikecualikan itu illa binasil, kecuali dengan adanya dalil nas taqumu biha al-hujjah yang bisa tegak karenanya. Barangkali itu ya, ini diantara bahwa darah manusia kalau kita kena luka atau sampai mengucur, sampai menempel di pakaian berarti dia bukan sesuatu yang najis. Padahal darah bersimbah saja, itu pun sahabat Umar tetap sholat walaupun akhirnya luka yang mengeluarkan darah banyak menjadi sebab beliau wafat. Kalau saya mengatakan as-sholat la hadza fil Islam liman taraka, ayo tetap sholat. Tidak ada tempat di dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Dan beliau diriwayatkan sholat dalam keadaan luka mengucurkan deras darahnya. Demikian, insyaallah kita lanjut setelah sholat Isya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.